Mencari tempat tinggal untuk manusia di luar planet bumi memang menarik. Dan apakah mungkin bisa? Seperti yang dilakukan oleh para astronot yang ditugaskan pada proyek yang menjadi perbincangan banyak orang, yaitu proyek mengenai tempat yang mungkin bisa dihuni oleh manusia di planet lain. Namun sayang, penelitian ini berujung mengerikan. Bagaimanakah kisahnya? Halo para pecinta film, selamat datang di konten Storyline. Inilah Live. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapsul luar angkasa yang bernama Kapsul Pilgrim. Kapsul ini membawa contoh tanah dari planet Mars, mengalami kerusakan dan terapung di luar angkasa. Nah, lalu di hari pertama pada International Space Station dengan misi ketujuhnya yaitu Mars Pilgrim, scene memperlihatkan para astronot yang berada pada stasiun ruang angkasa yang akan mencoba menahan kapsul itu dan mengamankannya agar mereka bisa meneliti tanah planet Mars yang ada di dalam kapsul tersebut. Karena tanah itu merupakan tanah yang telah lama mereka rencanakan untuk diteliti. Satu astronot dipersiapkan untuk dikirim keluar dari stasiun untuk menahan kapsul tersebut. Sisanya yang lain mempersiapkan membantu dan mengontrol dari dalam stasiun. Terlihat kapsul Pilgrim melayang ke arah astronot yang berada di luar. Dan astronot itu berhasil menangkap kapsul Pilgrim. Artinya mereka siap untuk meneliti tanah tersebut. Oke, sebelum lanjut kita kenalan dulu nih sama para astronotnya. Ada commander atau pemimpin para astronot di sana yang bernama Katrina. Lalu ada Rory sebagai engineeringnya, ada juga David dan Miranda sebagai dokter atau yang mengurus medis di sana. Di bagian engineering juga ada satu orang lagi yang bernama Shaw. Lalu bagian peneliti ada Hugh. Oke, lanjut. Setelah mereka mengamankan tanah Mars, di hari kedua, Hugh mulai meneliti tanah tersebut di dalam lab di stasiun itu. Sampai akhirnya dia menemukan satu buah sel tunggal pada tanah Mars. Hugh mencoba melihat sel itu menggunakan mikroskop. Sel itu terlihat tak bergerak, namun Hugh mencoba sebisa mungkin untuk membuat sel tersebut bangun atau hidup. Akhirnya dia berhasil dan sel itu bergerak, membuat semua kru lainnya sangat senang melihatnya, terutama Hugh, karena mereka baru saja mendapatkan bukti bahwa di planet lain selain bumi bisa ada kehidupan. Dan sel itu dinamai Kelvin oleh mereka. Next, loncat ke hari 12, Hugh mulai meneliti lagi si Kelvin di dalam lab, sementara kru lainnya di luar lab. Sampai ke hari 12, si Kelvin ini sangat berkembang dan menyatu dengan sel lainnya. Yang mana menurut Hugh dan Dr. Miranda, sel-sel ini menjadikan Kelvin mempunyai otot, mata, serta telinga. Hugh dan yang lainnya pun melihat bagaimana Kelvin berkembang dari sel yang sangat kecil sampai membentuk menjadi sebuah benda atau sebuah makhluk yang sangat lucu. Selesai penelitian, kru bersantai bersenang-senang atas apa yang telah mereka raih. Sementara itu Shaw menggunakan alat untuk berkomunikasi dengan orang bumi, menyaksikan kelahiran istrinya melalui alat tersebut. Ini kayak next level video call ya, antara orang luar angkasa dengan orang bumi. Ya intinya di hari itu mereka sangat puas dengan apa yang mereka alami, khususnya Shaw dan Hugh, di mana Hugh ini seperti terobsesi kepada makhluk Mars itu alias si Kelvin. Dan Shaw yang telah melihat bayinya lahir dengan selamat. Next menunjukkan Hugh yang masih terus bermain dengan peliharaan barunya. Ini terlihat si Kelvin makin berkembang aja. Sampai di hari ke-25 terjadi bahaya di alarm di lab tersebut, di mana terjadi kebocoran penjepit oksigen di kotak di mana Kelvin berada. Dan ini menjadi kecerobohan Hugh karena terlalu lama bermain dengan Kelvin tanpa memperhatikan alat-alat di dalam lab itu sebelum dia keluar dari lab. Dan ini juga membuat Rory dan Miranda sedikit kesal kepada Hugh, sebab selain Hugh, kru lainnya tetap waspada sama Kelvin karena mereka belum tahu kalau Kelvin ini makhluk macam apa. Beda halnya dengan Hugh yang malah terobsesi dan tidak menaruh waspada atau curiga sama sekali. Hingga di hari itu, kesimpulannya, kebocoran yang terjadi membuat Kelvin jadi non-aktif atau mungkin dia hibernasi. Ini bagus buat para kru di sana karena mereka bisa memperbaiki lab dan memperkuat lagi lab dan firewall lainnya. Lanjut lagi ke hari-hari berikutnya, seperti biasa Hugh di dalam lab meneliti lagi Kelvin, sedangkan yang lain berada di luar. Kali ini Kelvin beneran tumbuh lebih besar dan ini bisa dibilang sangat cepat. Di sini Hugh mencoba membangunkan Kelvin dengan sengatan listrik. Hingga beberapa kali percobaan, Kelvin tiba-tiba bangun dan mencengkeram tangan Hugh dengan sangat erat sampai mematahkan alat pengejut listrik yang dipakai oleh Hugh. Situasinya mulai tegang karena cengkeraman yang dilakukan Kelvin sangat kuat sekali hingga susah untuk dilepaskan oleh Hugh.
Akhirnya, kru di luar mencoba menenangkan Hugh dan memberikan saran untuk melepaskan Kelvin. Di sini protokolnya tidak boleh ada yang masuk ke lab gitu aja, karena mereka harus menjaga karantina. Hugh mencoba mengalihkan perhatian si Kelvin namun tetap gagal, dan malah membuat Kelvin semakin mencengkram hingga Hugh kesakitan dan berteriak. Sementara di luar lab, para kru saling beradu mulut, di mana Rory dan David di sini menyarankan seseorang untuk masuk ke lab membantu Hugh. Tapi protokol dari Kapten Cat dan Miranda kekeh melarang mereka untuk masuk. Sampai pada akhirnya Hugh kewalahan dan dia pingsan dengan kondisi tangannya yang mengerikan gitu. Kayak patah gitu ya. Para kru mencoba melihat pergerakan Kelvin yang bisa dibilang sangat pintar agar bisa keluar dari tabung di sana. Dia keluar melalui sarung tangan yang dipakai oleh Hugh dengan menusuknya menggunakan alat pengejut listrik yang dipakai Hugh juga. Setelah berhasil keluar, Kelvin berpindah ke tempat di mana ada tikus percobaan di sana. Tak butuh waktu lama, Kelvin melahap seluruh tubuh tikus tersebut hingga tak menyisakan apa-apa. Situasi ini menjadi sangat bahaya melihat Kelvin seperti itu. Rory memaksa masuk dan membawa Hugh keluar, namun sayang pada saat Rory hendak keluar, Kelvin menempel pada kakinya. Sehingga terpaksa David menutup pintu dan membiarkan Rory di dalam. Hugh berhasil diamankan. Kapten Cat mencoba memberi arahan untuk solusi melepas Kelvin dari kakinya Rory. Menggunakan alat generator oksigen, Rory mendapat arahan untuk membakar Kelvin. Akhirnya Kelvin berhasil lepas dari kakinya. Namun Rory di sini meminta izin untuk membunuh Kelvin sebelum ia keluar lab. Akhirnya ia diberi izin, dan dengan saran dari So, ia menggunakan alat pembakar di dalam lab untuk membakar Kelvin. Namun beberapa kali usaha yang dilakukan tidak membuat Kelvin berhasil dilumpuhkan. Kelvin bergerak sangat lincah dan dia kayaknya tahan banget sama api. Kelvin yang dapat masuk ke sela-sela saluran udara sempat hilang dari lab. Dan saat Rory beserta kru di luar mencarinya, Kelvin datang tiba-tiba dari atas Rory dan lalu masuk ke dalam tubuh Rory melalui mulutnya. Rory gak bisa apa-apa, dan kru di luar juga udah kayak hopeless banget. Akhirnya darah keluar sangat banyak dari mulut Rory. Sepertinya si Kelvin mencabik-cabik isi tubuh Rory mungkin ya. Dan Rory tewas di dalam lab. Alat pembakar yang masih menyala men-trigger alarm di dalam lab tersebut, membuka semua saluran udara di dalam lab. Kelvin yang sudah seperti monster sekarang keluar dari mulut Rory dengan bentuk yang lebih besar lagi. Karena kata Hugh, Kelvin ini bisa merasakan saluran udara. Kapten Cat dan So mencoba mengontrol lab tersebut secara manual untuk menutup saluran udara. Karena si Kelvin ini mencoba keluar lewat saluran itu. Sampai beberapa saluran tertutup, Kelvin sayangnya berhasil keluar dari lab. Next, para kru ini kehilangan jejak dan singkat cerita mereka telah membawa Rory keluar dan mengemasinya. Kapten Cat mencoba berkomunikasi dengan bumi untuk melaporkan situasi yang terjadi di sana dan meminta pertolongan. Namun sayangnya di tengah-tengah laporan, semua koneksi di stasiun itu terputus ke bumi, dan pemancar sinyalnya juga rusak. Ini berarti hanya sebagian pesan yang sampai ke bumi. Mereka harus memperbaiki pemancar itu, dan ini membuat Kapten Cat berinisiatif untuk keluar memperbaiki pemancarnya. Kapten Cat pun bersiap-siap dan dibantu oleh David. Singkat cerita, Kapten Cat berhasil keluar mencoba meraih pemancarnya. Namun sayang, Kelvin tiba-tiba muncul dan merayap di Kapten Cat dengan ukuran yang lebih besar lagi. Kelvin membelitik kakinya Cat. Miranda menyarankan Cat untuk ke ruang kedap, di mana David akan keluar membantu menyingkirkan makhluk itu. Sesampainya di ruang kedap, kondisi Kapten Cat semakin parah, karena si Kelvin ini merusak oksigen pada alat yang Cat pakai. Sampai akhirnya air muncul dan memenuhi bagian kepala Kapten Cat. David di sini mencoba memberi arahan untuk memutar tuas kepada Cat agar ia bisa keluar dan membantunya. Namun Cat malah memutar tuasnya terbalik. Dan ini disadari oleh Miranda bahwa itu dilakukan oleh Kapten Cat dengan sengaja karena dia berusaha menjaga ruang kedap tetap tertutup rapat sehingga Kelvin tidak bisa masuk ke dalam. Jadi Kapten Cat ini mengorbankan dirinya. Akhirnya Kapten Cat pun tewas dan terapung di luar sana. Tersisa 4 orang, David, Miranda, So, dan juga Hugh yang telah siuman. Dengan komunikasi mereka yang masih terputus, maka mereka harus mengatasinya bersama-sama tanpa bantuan dari bumi. Mereka mencoba melacak Kelvin dengan sensor pendorong yang ada di ruang kontrol. So dengan Hugh mengecek sensor tersebut, sementara Miranda dan David memperhatikan keluar dari ruangan yang berbeda agar saat dia melihat Kelvin menuju ke satu ruangan, So bisa segera membakar sensor di ruangan itu. Namun usaha ini nihil dan malah membuat bahan bakar habis. Sehingga pada saat sensor bergerak, mereka tidak bisa apa-apa lagi. Itu berarti Kelvin berhasil masuk lagi ke stasiun mereka.
Lantas rencana selanjutnya mereka berpencar untuk mengunci rapat-rapat semua ruangan yang ada di sana. Mereka pun beristirahat setelahnya dan saling curhat gitulah untuk menenangkan sedikit situasinya yang ada di sana. Hugh tiba-tiba tak sadarkan diri. Mereka mencoba membuat Hugh terbangun, namun mereka dikagetkan ketika ternyata Kelvin berada di kakinya Hugh. Dan Kelvin ini yang telah membuat Hugh tak sadarkan diri dengan melahap kakinya. Kelvin tumbuh udah kayak naga luar angkasa aja nih. David, Shaw, dan Miranda pun mencoba melarikan diri dari Kelvin. Shaw terpisah namun ia berhasil masuk ke tempat tidur. Meskipun Kelvin di luar mencoba mencari celah agar bisa masuk, tapi Shaw aman. Dan Kelvin pergi dari sana. Miranda dan David kembali mengecek Hugh, namun tak lama Hugh selamat, ia akhirnya tewas di sana. Akhirnya mereka pun kembali lagi ke ruang kontrol. Miranda dan David tiba-tiba melihat Kelvin bergerak di pusat kontrol. Karena dia telah menelan sensor milik Hugh, jadi Miranda dan David bisa mudah melacak Kelvin. Kelvin terpancing untuk berada di satu ruangan bernama ruangan Jarya. Mereka mengunci ruangan itu dan menghabiskan oksigen di sana, sehingga Kelvin harusnya mati. Namun sayang banget nih, ternyata pesan Kapten Cat yang sempat disampaikan ke bumi akhirnya diterima oleh bumi. Dan kru di stasiun itu melihat ada kapsul yang menuju ke arah mereka, di mana kapsul itu merupakan bantuan yang datang dari bumi, karena bumi mendapatkan pesan sebagian dari Kapten Cat. Dan kapsul itu akan mendarat di ruangan Jarya, ruangan di mana Kelvin berada. Karena mereka tidak bisa menghentikan kapsul itu, berkomunikasi pun tidak bisa karena pemancarnya nggak sempat dibenerin Kapten Cat. Akhirnya kapsul itu menempel di ruang Jarya. Namun ada lagi sialnya nih. Tanpa diketahui kru lain, Miranda menjelaskan di sini bahwa yang datang tadi adalah untuk mendorong mereka jauh dari bumi. Karena Miranda membuat protokol saat di bumi untuk menjauhkan mereka jika kondisi sangat membahayakan bumi. Karena ini tidak diketahui oleh yang lainnya, hanya David yang baru mengetahuinya waktu itu. So, yang menyadari kedatangan kapsul lain, mencoba keluar dan menuju ruang Jarya. Jadi So di sini berpikir bahwa kapsul itu datang buat nyelamatin mereka. Sampai akhirnya So membuka kapsul itu dan menghubungkan kapsul tersebut dengan Jarya. Dan Kelvin yang ada di sana melahap semua astronot yang berada di kapsul itu. Kapsul itu terlepas dan So mencoba kembali ke stasiun, namun sayangnya Kelvin merayap di kakinya. Shaw tidak ingin memberikan resiko kepada David dan Miranda. Ia melepas genggaman Miranda dan turun bersama makhluk itu. Shaw pun tewas mengerikan oleh Kelvin. Kelvin kembali berusaha masuk ke stasiun, tapi Miranda dan David berhasil menguncinya. Namun stasiun kondisinya sekarang rusak parah karena kapsul yang terlepas menghantam pemancar di sana dan sebagian stasiun. Untungnya David dan Miranda masih bisa mengoperasikan komputer yang masih menyala. Setelah dilihat-lihat lagi, problemnya sekarang adalah mereka bergerak menuju bumi dengan kondisi Kelvin yang masih berada di stasiun itu. Ya, meskipun Kelvin ada di luar stasiun, tapi stasiun itu bergerak menuju bumi. Akhirnya ini menjadi ide terakhir dari David. Di stasiun itu ada 2 tabung evakuasi yang mempunyai tombol untuk mengarah ke bumi ketika diluncurkan. David menyuruh Miranda masuk ke satu tabung dan pergi menuju ke bumi, sementara David akan memancing Kelvin masuk ke tabung yang lainnya. Dan dia akan memutar arah agar tabung tersebut terbang meluncur keluar angkasa jauh dari bumi. Miranda yang gak mau kehilangan David sebenarnya terpaksa mengikuti ide ini karena ini dilakukan agar bumi tetap aman. Rencana pun dilakukan, David berhasil menemukan dan memancing Kelvin dengan generator oksigen sampai ke dalam tabung evakuasi. David pun masuk, ia mengatur penerbangan keluar angkasa, sementara Miranda mengarah ke bumi. Mereka berdua pun meluncur. Selama meluncur, Miranda melaporkan ke bumi atas apa yang telah terjadi kepada Miranda dan rekan lainnya selama berada di sana. Sementara David terus menahan diri dengan Kelvin yang terus mencoba melukai David. Lanjut sini menunjukkan satu tabung menuju ke bumi terdampar di lautan dan dihampiri oleh para nelayan. Namun tak disangka-sangka, tabung yang turun ke bumi ternyata tabung milik David dengan Kelvin sudah sebesar tabung tersebut. David berteriak mencoba menahan nelayan itu untuk tidak membuka tabung tersebut, sementara Miranda jauh terbang keluar angkasa. Jadi mereka ini kayak kebalik gitu ya, yang harusnya Miranda ke bumi untuk selamat dan melaporkan situasi di luar angkasa kayak gimana aja. Ini jadi malah dia yang terbang keluar angkasa dan David dengan Kelvin di dalamnya yang mendarat di bumi. Artinya, bumi terancam ketika nelayan berhasil membukakan tabung yang berisi David dengan Kelvin.
dengan terlihat kapal-kapal yang hendak membantu mereka mendekati tabung tersebut. Film pun berakhir. Film ini cukup menegangkan dengan ending yang gak diduga sama sekali. Poin plus dari film ini yang saya tangkap adalah kita diperlihatkan bagaimana kehidupan 6 astronot ini di luar angkasa yang terasa sangat realistis. Dengan perjuangan mereka untuk melawan makhluk Mars yang membahayakan ini, meskipun alur ceritanya mudah ketebak bakal kayak gimana, tapi endingnya plot twist banget sih ini. Filmnya bagus. Itulah alur cerita film Life. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching. Sampai jumpa di storyline berikutnya.